warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Petrochina. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai profil PT Newmont Nusa Tenggara. PT Newmont Nusa Tenggara merupakan perusahaan tambang Indonesia yang mengoperasikan tambang batu hijau. Tambang batu hijau merupakan tambang tembaga dengan mineral ikutan emas. PT Newmont Nusa Tenggara memiliki beberapa prospek lain yang sangat menjanjikan di area konsesi tembaga dan emas yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara. Kemudian, profil PT Petrochina. Petrochina Company adalah perusahaan minyak dan gas terbesar di Cina yang merupakan unit usaha China National Petroleum Corporation yang bermarkas di Beijing. Aktivitas operasinya meliputi eksplorasi, pengembangan, produksi, dan pemasaran minyak mentah serta gas alam. Kemudian, visi pada PT Newmont Nusa Tenggara yaitu kita akan menjadi perusahaan tambang yang paling dihargai dan dihormati melalui pencapaian kinerja terdepan dalam industri tambang. Sedangkan misinya yaitu kita akan membangun perusahaan tambang yang berkelanjutan yang mampu memberikan laba tertinggi kepada para pemegang saham dan menjadi yang terdepan di bidang keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, visi pada PT Petrochina yaitu menciptakan nilai guna yang tidak hanya untuk berbagi keuntungan antar pemegang saham saja, tetapi pada seluruh masyarakat dan area di sekitar lokasi tersebut. Misinya yaitu ikut berkontribusi dalam pertumbuhan perusahaan dengan menciptakan dan mengirim pendapatan dan penemuan hidrokarbon di Indonesia melalui peningkatan dan penyatuan teknologi dan solusi bisnis. Kemudian saya akan membahas mengenai perbedaan visi dan misi pada PT Newmont Nusa Tenggara dengan PT Petrochina. Perbedaan visinya yaitu PT Newmont Nusa Tenggara menjalankan visinya dengan bertindak atas dasar integritas, kepercayaan dan rasa hormat, menghargai kreativitas, tekad untuk menjadi yang terbaik dan berkomitmen untuk bertindak, mengembangkan karyawan untuk menjadi yang terbaik, dan mendukung perubahan yang positif dengan mendorong inovasi dan menerapkan praktik yang telah disepakati. Sedangkan PT Petrochina menjalankan visinya dengan memberikan manfaat di area sekitar lokasi dan memberikan nilai guna yang tinggi untuk mencapai kepentingan bersama. Kemudian perbedaan misinya yaitu PT Newmont Nusa Tenggara menjalankan misinya dengan membangun budaya dengan menghormati keberagaman, melibatkan karyawan, memberikan kerjasama dan inovasi, serta menyusun rencana kerja yang wajar dan secara konsisten mencapai rencana yang ditetapkan. Sedangkan PT Petrochina menjalankan misinya dengan berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan dan mengirim pendapatan dari penemuan hidrokarbon di Indonesia melalui penemuan dan penyatuan teknologi dan solusi bisnis. Selanjutnya yaitu analisis eksternal perusahaan. Nah, di sini yang pertama yaitu ada peluang dari PT Newmont Nusa Tenggara dan peluang dari PT Petrochina. Nah, dari PT Newmont Nusa Tenggara peluangnya yang pertama yaitu pelanggan baru dari saluran online. Yang kedua, adanya pertumbuhan secara eksponensial baik tingkat produksi tambang dan tingkat penggunaan tembaga. Yang ketiga yaitu berkembangnya pasar dunia. Yang keempat yaitu substitusi impor produk tembaga olahan cukup signifikan dan diperlukan. Dan yang kelima yaitu ada mendorong PT NNT atau Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan peleburan produk atau biji hingga produk logam dan optimalisasi produk samping.
Nah, peluang yang selanjutnya yaitu peluang dari PT Petrocina. Yang pertama yaitu peningkatan ekonomi daerah. Yang kedua yaitu investasi platform online. Yang ketiga yaitu pengembangan mesin bor perusahaan. Yang keempat yaitu memerangi korupsi maupun kejahatan demi membangun kepercayaan internasional. Yang kelima yaitu terbukanya pasar baru karena kesepakatan pemerintah. Selanjutnya yaitu ada ancaman dari pihak eksternal ke perusahaan PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Petrocina. Nah, yang pertama yaitu dari PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat atau dengan pihak ketiga pada arus lokal, regional, nasional, dan internasional. Yang kedua yaitu tumbuhnya kompetitor atau lembaga keuangan sejenisnya. Yang ketiga yaitu masih terdapat keinginan sebagian besar masyarakat atau stakeholder untuk membubarkan YOP. Yang keempat yaitu ketidakpastian terkait keberlanjutan sponsorship PT NNT atau Newmont Nusa Tenggara. Yang kelima yaitu masih ada upaya provokasi dari oknum-oknum tertentu untuk merusak sistem atau program yang dibangun YOP. Nah, selanjutnya yaitu ancaman untuk PT Petrocina. Yang pertama yaitu PT Petrocina terancam tidak bisa melakukan kegiatan eksplorasi. Yang kedua yaitu masih terdapat provokasi dari pihak-pihak tertentu. Yang ketiga yaitu terancam tidak mendapat kepercayaan oleh warga atau masyarakat. Yang keempat yaitu belum mendapat persetujuan perluasan investasi dari pemerintah. Yang kelima yaitu perubahan kebijakan atau peraturan yang sewaktu-waktu berubah. Selanjutnya yaitu ada tahap input strategi matrik EFE atau External Factor Evolution. Nah, di sini yaitu ada dari PT Petrocina, yaitu peluang dan ancaman. Nah, dari poin-poin peluang dan ancaman ini yaitu bisa dinilai dengan bobot, peringkat, dan skor. Nah, jika bobotnya itu nilainya 0 atau mendekati 0, maka itu tidak penting. Berarti nilainya itu tidak penting. Nah, jika nilainya itu 1 atau mendekati 1, maka poinnya itu berarti berisi sangat penting. Nah, untuk peringkat, jika peringkatnya 1 berarti sangat lemah, peringkat 2 itu lemah, peringkat 3 itu kuat, dan peringkat 4 itu sangat kuat. Nah, untuk skornya ini yaitu didapat dari bobot dikali peringkat. Nah, untuk PT Petrocina ini bobot skornya itu yaitu 3,35. Selanjutnya ada EFE dari PT Newmont Nusa Tenggara. Nah, di sini yaitu ada peluang dan ancaman juga. Bobotnya perhitungannya juga sama. Di sini skornya yaitu 3,55. Selanjutnya yaitu tahap input strategi kompetitif profil matrik atau CPM. Nah, di sini kita membandingkan PT Newmont dengan dua perusahaan pesaing, yaitu ada Brick Gold Corporation dan Angelo Gold Ashanti Ltd. Nah, di sini ada faktor-faktor keberhasilan yang penting. Ada iklan, kualitas produk, daya saing harga, dan lain-lain. Nah, kita bandingkan semuanya. Lalu, jika bobot itu mendekati 0 atau 0, maka tidak penting. Dan jika bobotnya itu 1 atau mendekati 1, maka nilainya itu sangat penting. Nah, untuk peringkat 1 yaitu sangat lemah, peringkat 2 itu lemah, peringkat 3 itu kuat, dan peringkat 4 itu sangat kuat. Skornya sama, yaitu bobot dikali peringkat. Nah, untuk skornya sendiri di sini dari PT Brick Gold Corporation yaitu 3,17, PT Newmont itu 3,27, dan untuk skor
dari PT Angelo Gold Ashanti ini yaitu 3,2. Nah, dari perhitungan matrik CPMM di atas dapat disimpulkan bahwa PT Newmont memiliki tingkat respon yang baik terhadap faktor-faktor keberhasilan penting dalam perusahaan apabila dibandingkan dengan pesaing sejenisnya. Nah, strategi yang dilakukan PT Newmont sudah cukup efektif dalam menghadapi persaingan dan mempertahankan mangsa pasar. Selanjutnya yaitu kompetitif profil matrik CPM dari PT Petrochina. Di sini Petrochina bersaing dengan perusahaan Total SE dan Action Mobile. Nah, di sini skornya dari perusahaan Total SE yaitu 2,82, untuk perusahaan Petrochina yaitu 3,27, dan untuk perusahaan Exxon Mobile yaitu 3,08. Nah, dari perhitungan CPM di atas dapat disimpulkan PT Petrochina memiliki tingkat respon yang baik terhadap faktor-faktor keberhasilan yang penting untuk perusahaan dibanding dengan pesaing sejenisnya. Nah, strategi yang dilakukan Petrochina ini sudah cukup efektif untuk menghadapi persaingan yang mempertahankan mangsa pasarnya. Selanjutnya, saya akan membahas bab 3 mengenai analisis internal perusahaan. Dalam analisis internal perusahaan ini, saya akan membahas mengenai kelemahan dan juga kekuatan dari PT NNT dan juga PT Petrochina. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kelemahan dari PT NNT. Ada beberapa kelemahan dari PT NNT. Yang pertama yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat atau dengan pihak ketiga pada arus lokal, regional, nasional, dan juga internasional. Kita ketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan PT NNT itu banyak faktor yang dapat menentukan keberhasilannya. Salah satunya yaitu dari partisipasi masyarakat. Jika partisipasi masyarakat kurang, tentunya pengelolaan keuangan dari PT NNT tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Nah, ini tentunya menjadi kelemahan ataupun ancaman. Kemudian yang kedua, tumbuhnya kompetitor atau lembaga keuangan sejenis baru. Dengan adanya kompetitor atau pesaing baru, maka ini bisa menjadi ancaman bagi PT NNT karena dapat merebut konsumen dari PT NNT. Tentunya perusahaan baru itu akan berusaha mendapatkan market share. Dan yang ketiga, masih terdapat keinginan sebagian besar masyarakat atau stakeholder untuk membubarkan IOP. Banyak sekali masyarakat yang berkeinginan untuk membubarkan IOP karena keberadaan dari PT NNT ini dianggap merusak lingkungan dan juga belum bisa mengatasi kemiskinan. Terus kemudian yang keempat, ketidakpastian terkait keberlanjutan sponsorship. Hari ini bisa terkait dengan regulasi dan lingkungan dan sosial dan juga force majeure. Jadi PT NNT ini belum memberikan kepastian terkait dengan keberlanjutan sponsorshipnya. Maka ia belum mendapatkan izin karena salah satu syarat utama untuk lanjut sponsorship itu harus ada perjanjian kepastian terkait dengan pihak sponsor tersebut. Dan yang terakhir, masih adanya upaya provokasi dari oknum-oknum tertentu untuk merusak sistem atau program yang dibangun IOP. Karena tadi sudah saya jelaskan, banyak sekali masyarakat yang berkeinginan untuk membubarkan IOP, maka dengan itu banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan peluang tersebut untuk memprovokasi masyarakat supaya membubarkan PT NNT. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelemahan dari PT Petrochina.
Yang pertama masih banyak mengalami kerugian operasi. Jadi PT PetroCina ini belum mengalami keuntungan sepenuhnya, masih banyak mengalami kerugian. Mungkin hal ini disebabkan banyaknya pesaing dan juga kurang lengkapnya fasilitas yang dimiliki oleh PT PetroCina. Dan yang kedua itu, pekerja PT PetroCina kurang memperhatikan kualitas kerjanya. Hal ini seperti yang terjadi pada tahun 2014, terjadinya tumpahan bahan kimia yang disebabkan oleh kelalaian dari pekerjanya. Dan yang ketiga itu, adanya kegiatan operasi yang menurun di Tiongkok. Semakin hari, data yang diperoleh dari kegiatan operasi itu menunjukkan bahwa operasinya itu semakin menurun. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman bagi PT PetroCina. Dan yang keempat, terjadinya kontroversi proyek pipa gas ke timur. Nah, ini tentunya merupakan ancaman yang sangat besar bagi PT PetroCina karena adanya kontroversi ini yang dapat mengakibatkan kehancuran bagi PT PetroCina. Dan yang terakhir, pejabat PT PetroCina di Indonesia tercatut korupsi. Kita ketahui bahwa banyak sekali pejabat-pejabat dari PT PetroCina yang melakukan korupsi. Nah, ini juga dapat menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan. Dan ini merupakan ancaman yang sangat besar juga bagi PT PetroCina. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kekuatan yang ada pada PT NNT dan juga dari PT PetroCina. Yang pertama dari PT NNT, dari segi kualitas SDM. Diketahui bahwa PT NNT ini memiliki kualitas SDM yang sangat tinggi dari pekerjanya. Ia mampu meningkatkan kerjasama, memiliki rasa solidaritas yang tinggi antar tim, sehingga ini merupakan kekuatan yang besar bagi PT NNT untuk memajukan perusahaan. Yang kedua, memiliki fasilitas yang lengkap. Dengan fasilitas yang lengkap ini tentunya menunjang operasi perusahaan, sehingga merupakan kekuatan yang besar juga bagi PT NNT. Dan yang ketiga ini, memiliki sumber daya dan cadangan yang besar. Kita ketahui bahwa PT NNT ini memiliki sumber daya yang sangatlah besar dan juga memiliki cadangan yang sangat besar. Maka dari itu, ini bisa menjamin salah satu faktor penjamin bagi keberlangsungan perusahaan atau going concern. Nah, dan yang keempat itu memiliki nilai tambah. PT NNT merupakan salah satu perusahaan yang memiliki nilai tambah yang cukup tinggi, dan ini sangatlah mendorong bagi peningkatan proses produksi dari perusahaan. Kemudian yang terakhir ada perkembangan pasar tembaga dunia. PT NNT dapat merambah ke kancah internasional, terutama dalam hal tembaga. Nah, ini tentunya dapat menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk memajukan perusahaan dalam kegiatan operasinya. Kemudian ada kekuatan dari PT PetroCina. Yang pertama itu investasi modal untuk perkembangan perusahaan. Banyak sekali investor yang ingin menanamkan modalnya pada PT PetroCina. Jadi PT PetroCina ini tercatat salah satu perusahaan yang memiliki modal terbesar. Dengan modal ini tentunya sangatlah baik untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, dan ini merupakan suatu kekuatan untuk memajukan PT PetroCina. Kemudian yang kedua ini ada perencanaan dan mengelola SDM. PT PetroCina ini sangatlah matang dalam proses perencanaan dan pengelolaan SDM. Pekerja-pekerjanya yang sangat kreatif, dan ini bisa menjadi aset yang besar bagi perusahaan. Dan yang ketiga, jaringan distribusi yang kuat. Karena PT PetroCina ini sudah memiliki cabang di mana-mana, bahkan merambah sampai dunia internasional, maka dia itu memiliki jaringan distribusinya itu sangatlah kuat, dan ini merupakan suatu kekuatan yang besar untuk memajukan perusahaan. Kemudian yang keempat ada peningkatan penjualan perusahaan. PT PetroCina selalu berusaha untuk meningkatkan penjualannya dengan gencar melakukan promosi.
Ini juga merupakan suatu kekuatan yang sangat besar untuk memajukan perusahaan. Dan yang kelima itu memperketat peraturan perusahaan mengenai protokol kesehatan. Dengan kejadian pada tahun 2014, tumpahnya bahan kimia ini bisa dijadikan pelajaran bagi PT Petrochina untuk lebih memperhatikan kualitas pekerja dan meningkatkan protokol kesehatan bagi karyawannya, supaya kejadian-kejadian lalu tidak terulang lagi. Perkenalkan, nama saya Aulia Puspitasari, NIM 721141818248. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 4, yakni alternatif strategi. Yang pertama yaitu analisis pemilihan strategi menggunakan matrik SWOT. A. Tabel 7 matrik SWOT PT Newmont Nusa Tenggara. Berikut dijabarkan, yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan berbagai strategi seperti strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan juga strategi WT. Kemudian, dari penyusunan strategi pada matriks SWOT, PT Newmont dihasilkan beberapa alternatif strategi antara lain. Yang pertama, mendorong PT NNT untuk melakukan peleburan produk konsentrat atau biji hingga produk logam dan optimalisasi produk samping. Yang kedua, mengembangkan kapasitas smelter di Gresik dengan melakukan studi kelayakan secara komprehensif. Yang ketiga, mengoptimalkan substitusi impor dengan mengoptimalkan produk smelting. Yang keempat, menggalakkan lead bank, teknologi, dan pangsa pasar. Yang kelima, mengubah kompetitor menjadi mitra untuk berinvestasi di dalam negeri pada smelter dan industri hilir. Yang keenam, pembuatan regulasi untuk mendorong sinerginya antar industri atau tumbuhnya industri turunan tembaga. Yang terakhir yaitu pengutamaan pemasukan kebutuhan industri hilir dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis pemilihan strategi menggunakan matrik SWOT pada PT Petrochina. Tabel 8 yaitu matrik SWOT PT Petrochina. Seperti yang tadi, ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan berbagai strateginya. Kemudian, dari penyusunan strategi pada matrik SWOT PT Petrochina dihasilkan beberapa alternatif strategi, antara lain, yang pertama, mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan volume penjualan perusahaan pada level terbaik rata-rata persaingan usaha. Yang ketiga, memperbaiki manajemen sumber daya perusahaan dan menempatkan karyawan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas armada, fasilitas, dan pelayanan yang efisien. Yang kelima, menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan untuk memperkuat brand image di masyarakat. Yang keenam, mengikuti perkembangan zaman dengan cara mengadaptasikan teknologi terbaru. Yang ketujuh, melakukan diklat terhadap sumber daya manusia untuk menghadapi pasar bebas dan para pesaing. Yang kedua, yaitu analisis pemilihan strategi menggunakan matrik SPACE. Yang pertama, pada PT Newmont Nusa Tenggara. Faktor-faktor yang termasuk dalam internal strategi position yaitu sebagai berikut. Ada yang pertama, financial position dan juga competitive position. Berikutnya, faktor-faktor yang termasuk dalam eksternal strategi position. Yang pertama ada industry position dan juga stability position. Langsung saja masuk ke tabel 9 yaitu matrik SPACE untuk PT Newmont Nusa Tenggara. Yang pertama, internal strategic position pada financial position. Yang pertama, trennya 7, yang kedua 7, yang ketiga 2, yang nomor 4, dan ke nomor 5 adalah 3. Jadi total skornya yaitu 23 dengan rata-rata 4,6. Yang kedua yaitu external strategic position. Yang pertama stability position. Yang pertama ranknya negatif 2, yang kedua negatif 3, yang ketiga negatif 2, yang keempat negatif 1, dan yang kelima yaitu negatif 4 dengan total skor negatif 12 dengan rata-rata negatif 2,4. Yang selanjutnya ada competitive position. Yang pertama ranknya negatif 2, yang kedua negatif 1,
yang ketiga negatif 2, yang keempat negatif 3, dan yang kelima yaitu negatif 5 dengan total skor negatif 13 dengan rata-rata negatif 2,6. Yang kedua, external position pada industry position. Yang pertama ranknya 6, yang kedua 6, yang ketiga 4, yang keempat 2, dan yang kelima itu 4 dengan total skor 22 dengan rata-rata 4,4. Dengan catatan nilai peringkat tiap variabel menggunakan skala 1 yaitu paling buruk sampai dengan skala 7 itu paling baik untuk FP dan IB. Nilai peringkat tiap variabel menggunakan skala negatif 1 paling baik sampai skala dengan skala negatif 7 yaitu paling buruk untuk SP dan CP. Kesimpulannya, rata-rata SP adalah negatif 2,4, rata-rata IP adalah 4,4, rata-rata CP adalah negatif 2,6, rata-rata FP adalah 4,6. Dari matriks di atas, maka dapat diketahui koordinat vektor direksional sumbu X yaitu negatif 2,6 ditambah 4,4 yaitu 1,8, dan sumbu Y yaitu negatif 2,4 ditambah 4,6 yaitu 2,2. Dari hasil matrik SPAC di atas, maka dapat dilihat bahwa garis vektor menuju ke arah kuadran agresif. Yang kedua yaitu pada PT Petrocina. Faktor-faktor yang termasuk dalam internal strategi position adalah sebagai berikut, sama yaitu pada financial position dan juga competitive position. Yang kedua juga pada external strategi position yaitu industry position dan stability position. Pada 10 yaitu matriks SPAC untuk PT Petrocina. Yang pertama ada internal strategi position. Pada financial position yang pertama ranknya 7, yang kedua 3, yang ketiga 4, yang keempat yaitu 2, yang kelima 7 dengan total skor 23 dengan rata-rata 4,6. Berikutnya external strategi position. Pada stability position yang pertama ranknya negatif 2, yang kedua negatif 2, yang ketiga negatif 3, yang keempat negatif 1, dan yang kelima negatif 4 dengan total skor negatif 12 dan rata-rata negatif 2,4. Selanjutnya pada internal position. Pada competitive position yang pertama ranknya negatif 2, yang kedua ranknya negatif 2, yang ketiga negatif 1, yang ketiga yang keempat negatif 4, yang kelima negatif 4 dengan total skor negatif 13 dengan rata-rata negatif 2,6. Selanjutnya pada external position. Pada industry position yang pertama ranknya 6, yang kedua ranknya 2, ketiga 4, yang keempat 6, dan yang kelima 4 dengan jumlah 22 dengan rata-rata 4,4. Catatannya sama dengan yang tadi. Yang kesimpulan, rata-rata SP adalah negatif 2,4, rata-rata IP adalah 4,4, rata-rata CP adalah negatif 2,6, rata-rata FE adalah 4,6. Dari matriks di atas, maka dapat diketahui koordinat vektor direksional sumbu X yaitu negatif 2,6 ditambah 4,4 yaitu 1,8, sumbu Y negatif 2,4 ditambah 4,6 yaitu 2,2. Dari hasil matriks SPAC di atas, maka dapat dilihat bahwa garis vektor menuju ke arah kuadran agresif. Yang selanjutnya yaitu alternatif pilihan strategi. Yang pertama, alternatif strategi PT NNT. Berdasarkan analisis matriks pada tahap pencocokan, maka diperoleh alternatif-alternatif berikut yang dapat diimplementasikan di PT NNT sesuai dengan kondisi saat ini. Berikut ada tabel alternatif strategi dan perhitungan matriks PT NNT. Alternatif strategi yaitu integrasi ke depan atau matrik SWOT, kemudian integrasi ke belakang yaitu matrik SWOT, integrasi horizontal yaitu matrik SWOT, penetrasi pasar juga matrik SWOT, pengembangan pasar matrik SPACE, kemudian pengembangan produk matrik SPACE, dan yang terakhir diversifikasi matrik SWOT. Berikut dijelaskan poin-poin
pada strategi intensif, juga strategi integrasi, juga strategi diversifikasi. Pada strategi intensif ada penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan juga pengembangan produk. Pada strategi integrasi itu ada integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan juga integrasi horizontal. Yang strategi diversifikasi itu ada diversifikasi konsentris dan diversifikasi horizontal. Yang kedua, alternatif strategi PT Petrocina. Berdasarkan analisis matriks pada tahap pencocokan, maka diperoleh alternatif berikut yang dapat diimplementasikan di PT Petrocina sesuai dengan kondisi saat ini. Berikut tabel alternatif strategi dari perhitungan matriks PT Petrocina. Alternatif strategi integrasi ke depan matriks SWOT, integrasi ke belakang matriks SWOT, integrasi horizontal matriks SWOT, penetrasi pasar matriks SWOT, pengembangan pasar matriks SPACE, pengembangan produk matriks SPACE, dan diversifikasi matriks SWOT. Kemudian dijelaskan seperti tadi pada PT Newmont Nusa Tenggara. Berikutnya yaitu QSPM. Tahap keputusan dengan matriks QSPM pada PT Newmont Nusa Tenggara. Teknik QSPM dirancang untuk menentukan kemenarikan relatif dan mengevaluasi pilihan-pilihan dari strategi alternatif yang dapat dilaksanakan secara objektif yang didasarkan pada faktor-faktor sukses baik secara internal maupun secara eksternal dalam suatu usaha. QSPM merupakan matriks pada tahap terakhir yang digunakan untuk menentukan keputusan atas pilihan strategi alternatif yang dihasilkan. Adapun strategi yang menunjukkan strategi alternatif yang paling baik untuk dipilih sebagai strategi dalam pengembangan usaha dari PT NNT adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong PT NNT untuk melakukan peleburan produk konsentrat atau biji hingga produk logam dan optimalisasi produk samping. Yang kedua, mengembangkan kapasitas smelter di Gresik dengan melakukan studi kelayakan secara komprehensif. Yang ketiga, mengubah kompetitor menjadi mitra untuk berinvestasi di dalam negeri pada smelter dan industri hilir. Yang berikutnya yaitu tabel matriks QSPM pada PT Newmont Nusa Tenggara. Ada faktor-faktor utama yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dengan bobot masing-masing. Selanjutnya, kesimpulan dari tabel di atas yaitu dilihat dari matriks QSPM di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang dapat dipilih oleh PT NNT adalah strategi yang ketiga, yaitu mengubah kompetitor menjadi mitra untuk berinvestasi di dalam negeri pada smelter dan industri hilir. Hal ini dikarenakan total matriks QSPM untuk strategi ini adalah yang terbesar, yaitu sebesar 3,9, di mana strategi mendorong PT NNT untuk melakukan peleburan produk konsentrat atau biji hingga produk logam dan optimalisasi produk samping memiliki total skor sebanyak 2,55. Sedangkan strategi mengembangkan kapasitas smelter di Gresik dengan melakukan studi kelayakan secara komprehensif memiliki total skor sebesar 3,5. Strategi dengan mengubah kompetitor menjadi mitra untuk berinvestasi di dalam negeri pada smelter industri hilir diharapkan dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan. Yang kedua, tahap keputusan dengan matriks QSPM pada PT Petrocina. Strategi yang menunjukkan strategi alternatif yang paling baik untuk dipilih sebagai strategi dalam pengembangan usaha dari PT Petrocina adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan volume penjualan pada level terbaik atau persaingan usaha. Yang ketiga, meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas armada, fasilitas, dan pelayanan yang efisien. Berikutnya, ada tabel matriks QSPM pada PT Petrocina. Sesuai yang dijelaskan pada tabel, ada faktor-faktor utama seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dengan bobotnya masing-masing. Bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya, kesimpulan dari tabel dilihat dari matriks QSPM di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang dapat dipilih oleh PT Petrocina adalah strategi yang ketiga, yaitu meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas armada, fasilitas, dan pelayanan yang efisien. Hal ini dikarenakan total matriks QSPM untuk strategi ini adalah yang terbesar, yaitu sebesar 3,90,
di mana strategi pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan perusahaan memiliki rate skor sebesar 3,4 dan strategi meningkatkan volume penjualan perusahaan pada level terbaik rata-rata persaingan usaha memiliki rate skor sebesar 3,25. Strategi dengan meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas armada, fasilitas, dan pelayanan efisien ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan penjualan perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas bab 5 mengenai penerapan strategi. Dalam hal ini saya akan sedikit membahas mengenai perbedaan penerapan strategi antara PT Petrocina dan juga PT NNT. Yang pertama dari segi SDA. Dari PT NNT ini memiliki SDA pendukung yang lengkap. Nah, sedangkan dari PT Petrocina ini SDA-nya itu berupa sumur bor. Tadi kalau PT NNT itu kan dia kan fasilitasnya kan banyak, ada berupa pembangkit listrik tenaga batu bara, ada pelabuhan, ada layanan udara, dan ada juga townsite. Tetapi kalau PT Petrocina ini berupa sumur bor. Kemudian dari segi SDM-nya, dari PT NNT ini mengembangkan SDM karyawannya itu dengan melakukan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Akan tetapi PT Petrocina ini dengan melakukan evaluasi kinerjanya di setiap perusahaan yang berada di kawasan dan setiap produk. Nah, untuk struktur organisasi sendiri itu, jika PT NNT itu ada presiden direktur, kemudian eksekutif sekretaris, kemudian ada manajer corporate communication, dan kemudian ada general manager sosial dan respon, ada chef finansial, ada manajer strategic partnering, ada general manager operation, kemudian ada manajer bisnis administrasi, dan juga ada manajer legal affairs Indonesia. Kemudian juga ada eksekutif sekretaris, ada manajer treasury and tech, kemudian ada manajer accounting and finance, kemudian ada manajer external reporting, ada manajer IT operation, ada juga manajer operation support, ada juga spesialis gain or loss accountant, ada juga manajer akuntan payable, ada juga manajer costing, dan juga ada budgeting dan capital. Tetapi kalau PT Petrocina itu struktur organisasinya itu terdiri dari presiden Petrocina, ada VP Operation, ada VP Business, ada VP Administration and Asset Manager, ada juga VP Finance and Control, ada Asset Manager, ada General Manager, dan juga ada Project Manager. Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai proses produksi. Proses produksi dari PT NNT ini dengan melakukan penambangan yang ditambang langsung dari permukaan bawah tanah. Nah, penambangannya ini itu menggunakan alat berat pertambangan. Kemudian itu dilanjutkan dengan melakukan pengolahan yang dilakukan dengan stockpile. Nah, ini untuk jangka panjang. Akan tetapi beda dengan PT Petrocina. PT Petrocina ini melakukan proses produksinya ini melakukan pengangkatan barang tambang. Nah, ini pengangkatannya itu memanfaatkan tekanan alami atau tanpa alat bantu. Akan tetapi apabila tekanan formasinya itu tidak mampu memompa migas ke dalam permukaan, maka dibutuhkan metode pengangkatan buatan. Kemudian setelah migas itu diangkat, kemudian dialirkan menuju separator melalui pipa air. Pembeda berikutnya yaitu pemasaran. Dengan perbedaan, pada PT NNT memasarkan produknya dengan menjalin kerjasama terkait eksplorasi, sedangkan PT Petrocina memasarkan produknya dengan kerjasama juga menyediakan diversifikasi sumber daya untuk impor dan memperluas skala internasional dalam perdagangan migas. Selanjutnya, pembeda yaitu keuangan atau akuntansi. Perbedaannya antara PT NNT dan PT Petrocina yaitu pada PT NNT memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan melakukan penjualan konsentrat yang tinggi baik di dalam atau di luar negeri. Sedangkan pada PT Petrocina memiliki banyak cabang dan karyawan yang juga efektif dalam investasi di luar negeri. Selanjutnya, Litbang. Perbedaannya, pada PT NNT membuat program operasi tambang dan program prakarsa bisnis lokal, sedangkan PT Petrocina membentuk pengembangan sistem internal kontrol.
Yang terakhir yaitu pada sistem informasi manajemen atau SIM. Perbedaannya, jika pada PT NNT membentuk komite baru, sedangkan PT Petrocina membentuk komite baru. Kemudian kesimpulan pada perbedaan visi dan misi. Yang pertama, pada PT Newmont Nusa Tenggara, perusahaan ini memiliki nilai yang baik karena perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial yang baik bagi masyarakat dan lingkungan. Misalnya, perusahaan dapat melaksanakan program tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi, sejalan dengan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi dalam perusahaan. Yang kedua, pada PT Petrocina, dalam menjalankan visi dan misinya, PT Petrocina mengedepankan nilai guna atau manfaat untuk masyarakat di sekitar lokasi. Nilai guna yang tinggi dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. PT Petrocina menggunakan Key Performance Indicator untuk mengevaluasi kinerja di setiap perusahaan yang berada di kawasan. PT Petrocina juga menggunakan performance contact untuk menjaga kinerja tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan penerapan strategi dari PT Newmont dan PT Petrocina. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam. PT NNT atau Newmont Nusa Tenggara memiliki fasilitas SDA pendukung yang lengkap. Hal ini termasuk armada peralatan tambang yang besar, pabrik pengolahan dengan kapasitas 120.000 ton per hari, pembangkit listrik tenaga bara, pelabuhan dengan terminal kapal feri, layanan udara, dan townsite yang tertata dengan baik. Sedangkan PT Petrocina memiliki SDA berupa titik sumur bor dan gas yang berjumlah 110 yang terdapat dalam 36 per klaster. Nah, yang kedua yaitu sumber daya manusia. PT NNT memiliki strategi dalam mengembangkan SDM dengan melakukan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Sedangkan PT Petrocina dalam mengembangkan SDM dengan menggunakan Key Performance Indicator atau KPI untuk mengevaluasi kinerja di setiap perusahaan yang berada di kawasan dan setiap produk. Yang ketiga yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi dari PT NNT terdiri dari presiden direktur, terus eksekutif sekretari, manajer corporate, communication, general manager sosial dan respon, ada finansial, SR manager, strategi partnering, dan ada general manager operation dan lain-lain, dan masih banyak manajer-manajer yang lain. Nah, sedangkan untuk struktur organisasi PT Petrocina terdiri dari Presiden Petrocina, VP Operation, VP Business, VP Administration, dan Asset Manager, VP Finance dan Control, Asset Manager, General Manager, dan Project Manager. Selanjutnya yaitu yang keempat ada proses produksi. Proses produksi pada PT NNT dengan melakukan penambangan dari permukaan tanah dengan menggunakan alat berat pertambangan dan melakukan pengolahan stockpile jangka panjang. Sedangkan PT Petrocina ini melakukan proses produksi dengan melakukan pengangkatan barang tambang yang memanfaatkan tekanan alam atau tanpa alat bantu. Tetapi apabila tekanan formasi tidak mampu memompa migas ke permukaan, maka dibutuhkan metode pengangkatan buatan. Setelah migas diangkat, kemudian dialirkan menuju separator melalui pipa salur. Yang kelima yaitu ada pemasaran. PT NNT memasarkan produknya dengan menjalin kerjasama terkait eksplorasi, sedangkan PT Petrocina memasarkan produknya dengan kerjasama juga dan menyediakan diversifikasi sumber daya untuk impor dan memperluas
skala internasional dalam perdagangan migas. Yang keenam ada keuangan atau akuntansi. Nah, PT NNT memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan melakukan penjualan konsentrat yang tinggi, baik di dalam atau di luar negeri. Sedangkan PT Petrochina memiliki banyak cabang dan karyawan juga aktif dalam investasi di luar negeri. Yang ketujuh ada Litbang. Nah, PT NNT membuat program operasi tambang dan program prakarsa bisnis lokal, sedangkan PT Petrochina membentuk pengembangan sistem internal kontrol. Yang kedelapan yaitu sistem informasi manajemen. PT NNT membagi secara garis besar manajemen perusahaan terdiri atas dua, yaitu ada Executive Leadership Team dan Senior Officer. Nah, Executive Leadership Team merupakan organisasi yang memimpin perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan Senior Officer yaitu merupakan manajemen yang mengatur operasi perusahaan, membentuk beberapa komite seperti komite tim, komite keselamatan kerja, dan komite tanggung jawab sosial. Untuk Petrochina memfokuskan pengembangan sistem internal kontrol dan peningkatan proses manajemen bisnis, menekankan dalam pencegahan risiko dan menerapkannya dalam operasional perusahaan. Nah, membentuk beberapa komite baru dan dalam manajemen perusahaan sebagai upaya menjadi perusahaan multinasional yang terkemuka, yaitu terdiri dari komite audit, komite remunerasi dan examination, dan komite kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup, dan juga ada komite investasi dan pengembangan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.